Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Hafizah NH dari program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi dengan NIM 12513200092. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya setelah menjalani challenge UAS dari matkul ilmu komunikasi yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu matkul ilmu komunikasi. Kegiatan dari challenge tersebut ada banyak, seperti sholat tahajud, sholat 5 waktu tepat waktu, bersedekah, sholat duha, mendoakan diri sendiri, mendoakan orang lain, mendoakan orang tua, dan masih banyak lagi. Namun saya memilih 3 challenge. Yang pertama ada sholat tahajud dan sholat witir beserta sholat witir. Yang kedua ada mendoakan orang tua, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Adapun proses dalam menjalani challenge UAS ilmu komunikasi ini, pada awalnya saya masuk ke Alia memang sudah terbiasa untuk menjalani kegiatan wajib, yaitu sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan yang pasti mendoakan orang tua, diri sendiri, dan orang lain. Karena kegiatan tersebut wajib bagi setiap santri yang ada di pondok pesantren saya, maka saya menjalani kegiatan tersebut setiap hari selagi saya tidak mempunyai uzur. Kebiasaan tersebut membangun habit dalam diri saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berdampak dari kegiatan tersebut. Mungkin setelah saya keluar dari pondok, ada banyak yang saya alami dalam menjalani proses kegiatan seperti sholat tahajud, baca Al-Quran, dan mendoakan orang tua. Mungkin mendoakan orang tua itu pasti setiap waktu atau setiap setelah sholat. Namun ketika sholat tahajud, membaca Al-Quran, itu yang saya alami saat sedang melakukan kegiatan tersebut, apalagi ketika saya lulus dari pondok pesantren dan keluar dari pondok pesantren, itu sangat, menurut saya, banyak hambatannya. Karena mungkin ketika saya keluar dari pesantren dan saya menjalaninya di rumah atau menjalaninya sekarang di kos, pasti ada rasa malas, rasa ngantuk, dan lain-lain ketika ingin melakukan tahajud ataupun kayak membaca Al-Quran dan kegiatan-kegiatan lain. Ketika kita sudah keluar pondok, maka kegiatan-kegiatan yang di pondok yang tadinya memang kegiatan wajib, semisal kayak tahajud, baca Al-Quran, dan lain-lain, bertilawah, itu pasti akan terganggu ketika udah keluar dari pondok. Kayak misalkan kayak melakukan pekerjaan rumah, melakukan pekerjaan tugas kuliah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, menurut saya challenge UAS matkul ilmu komunikasi ini benar-benar sangat bermanfaat dan sangat penting. Meskipun ada dorongan, semisal kita tahajud nih, semisal kita nih pas keluar pondok udah nggak suka tahajud, kayak misalkan kayak udah berhenti tahajudnya atau membaca Al-Qurannya udah jarang. Tapi pas ada challenge ini, kita melakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dari UAS matkul ilmu komunikasi ini. Menurut saya ini sangat bermanfaat dan sangat penting, juga membangun habit baru dalam diri kita yang menjalani. Yang saya alami selama menjalani challenge ini yaitu hambatan. Yang pertama itu ada rasa ngantuk, terus ada rasa takut, karena kita takut ketika kita ngerjain tugas misalkan sampai malam, pas jam 3, jam 2, jam setengah 3-nya itu kita harus bangun lagi, dan itu pasti ada rasa takut kesiangan, rasa takut kayak nggak bangun. Nah, challenge ini tuh membantu kita untuk lebih semangat lagi untuk bangun tahajud, untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah yang lain. Mungkin memang vibes-nya itu beda ya ketika menjalani kegiatan tersebut tuh di pondok ya, dan kegiatan di rumah atau
pribadi gitu di kos atau dan lain sebagainya, itu sangat berbeda menurut saya. Karena vibes di pondok itu memang mungkin dia lingkungannya memang untuk beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan wajib tersebut gitu, karena emang lingkungannya yang mendukung. Sedangkan kan emang kalau di kos atau di rumah itu kan memang harus ada dorongan ekstra dari diri pribadi sendiri. Dampak yang saya alami setelah menjalani challenge ini yaitu yang pertama itu membangun habit baru dalam diri kita. Jadi yang tadinya emang di pondok udah biasa ngejalanin tahajud, ngejalanin ibadah-ibadah yang terdapat dalam jalan tersebut, terus kita keluar pondok dan misalkan emang yang nggak mondok atau yang mondok gitu sama aja. Kayak misalkan yang tadinya kita rajin banget, terus mungkin manusia tuh kayak ada rajinnya, ada malasnya. Tapi kayak dampaknya tuh setelah keluar pondok melakukan challenge ini itu manfaatnya besar banget bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena yang pertama kita mendoakan orang lain, terus mendoakan orang tua, membaca Al-Quran untuk diri sendiri, untuk ketenangan hati. Itu dampak yang menurut saya terjadi setelah melakukan challenge. Mungkin tips-tipsnya yaitu ada kemauan dari diri pribadi sendiri. Di samping ada dorongan dari orang lain, misalkan kayak dari guru, dari dosen, dari lingkungan teman-teman, dan dari orang tua, yang pastinya itu kita harus ada kemauan dalam diri kita sendiri agar kita itu kayak melakukan kegiatan kayak misalkan tahajud, membaca Al-Quran itu niatnya itu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena disuruh, bukan karena itu kayak misalkan ada tugas, bukan karena ada tugas. Jadi kayak tipsnya itu pokoknya kayak kita tuh membangun kemauan dari dalam diri kita sendiri, yang pastinya itu juga lingkungan itu sangat berpengaruh sih buat diri kita, kayak misalkan teman, terus kayak lingkungan di sekitar kita. Saya berharap challenge ini akan terus memberi manfaat bagi mahasiswa-mahasiswa yang menjalaninya, juga menjadi habit baru tersendiri bagi yang baru melakukan ataupun meneruskan kegiatan yang sebelumnya terhenti. Dan saya berharap yang menjalani challenge ini, khususnya diri saya sendiri, untuk selalu istiqomah dan menjalankan apa yang sudah saya lakukan di kegiatan challenge ini semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas dan dengan hati yang tulus. Saya berharap kegiatan challenge ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi keberkahan, kebaikan bagi kehidupan kita sehari-hari. Semoga ibadah ini tidak berhenti dan terus berjalan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sikap dan akhlak kita sebagai makhluk sosial dan sebagai mahasiswa. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pengalaman saya setelah melakukan challenge ujian akhir semester dari Matkul Ilmu Komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.